Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsa Febrianti di channel Marsa. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas basic configuration yaitu bab 15. Ini adalah bab lanjutan dari bab 14 yaitu lab setup ya teman-teman yang kemarin. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya itu ada apa aja. Jadi pembahasannya itu ada konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server dan klien, dan yang terakhir ada basic remote access ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Kita langsung saja pergi ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini saya tuh router Debian dan server satunya itu cloningan dari router Debian itu sudah berganti ke CLI ya teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah login. Nah, jadi apa sih itu hostname? Jadi simpelnya hostname itu adalah sebuah identitas dari jaringan ya teman-teman. Nah, hostname itu yang namanya Debian itu teman-teman. Oke, jadi itu namanya hostname ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih fungsi dari hostname ini? Jadi hostname itu fungsinya untuk meremote akses ya teman-teman. Misalnya teman-teman, kita atau saya mempunyai dua server. Kemudian server ini itu beda tempat. Yang satunya ada di Jogja, yang server keduanya ada di Jakarta. Nah, saya itu sedang berada di Jogja, yaitu berada di server 1. Kemudian pada server kedua, yang berada di Jakarta, itu mengalami troubleshooting nih. Nah, kita kan harus segera menyelesaikannya tuh. Nah, gimana caranya supaya kita nggak harus pergi ke Jakarta, tapi kita bisa menyelesaikan troubleshootingnya. Jadi, caranya itu dengan kita meremote ya, teman-teman. Remote access. Jadi, kalau kita mau meremote access itu, nama dari hostname-nya sama hostnya itu tidak boleh sama ya, teman-teman. Nanti kalau sama, takutnya remote aksesnya tidak berhasil atau banyak trouble karena kebingungan mau mengatasi trouble yang mana nih, kan sama namanya ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ya teman-teman mengubahnya menjadi router Debian. Nah, perintahnya itu apa? Nah, di sini kita masuk dulu ke root ya teman-teman. Zoom-in, masukkan password. Nah, perintahnya itu hostname ctl spasi set min hostname. Nah, di sini kita ganti menjadi namanya apa ya teman-teman? Nah, di sini saya ganti menjadi router min Debian. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini tuh hostname-nya masih Debian tuh. Kenapa itu? Nah, itu tuh karena kita belum exit saja teman-teman. Coba kita exit, kemudian exit lagi. Nah, di sini sudah ganti menjadi router Debian nih teman-teman. Nah, kemudian kita coba login. Oke, sudah berganti ke router Debian ya teman-teman. Teman-teman, karena di router Debian sudah kita ganti hostname-nya, kita langsung ke server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita masuk ke root ya teman-teman dengan perintah zoom-in, kemudian masukkan password. Sudah kita masukkan perintah yang sama seperti tadi, hostname ctl spasi set min hostname, namanya berarti server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Kita exit lagi. Kita coba login. Oke, di sini namanya sudah menjadi server 1 Debian ya teman-teman. Nah, oke, kemudian di sini kita langsung saja ubah nama hostname-nya di server 2 Ubuntu ya teman-teman. Sini kita sudah masuk, kemudian saya sudah login juga. Nah, di sini kita masuk ke rootnya itu menggunakan perintah sudo su karena ini di Ubuntu ya teman-teman. Kita enter, masukkan password. Kita ke cd terlebih dahulu. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ketikkan perintah yang sama seperti tadi. Hostname ctl min, salah, maksudnya spasi, set min hostname. Kemudian namanya di sini server 2 min Ubuntu ya teman-teman. Kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Kita exit lagi. Nah, kita di sini login ya teman-teman. Kemudian masukkan password. Kayak di sini namanya sudah
berubah menjadi server 2 Ubuntu. Nah, kemudian karena tadi kita sudah mengubah di server 2-nya kan tinggal server Ubuntu client nih teman-teman. Nah, di sini kita ubah, kita masuk dulu ke root menggunakan perintah sudo su. Kemudian kita cd ya teman-teman. Jika sudah masukkan perintah hostname cql spasi set min hostname, namanya berarti Ubuntu client Ubuntu ya teman-teman. Nah, jika sudah kita enter, kemudian di sini kita exit ya teman-teman. Di sini kita clear. Oke, di situ sudah berganti menjadi klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah selesai tadi pada materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Kita lanjut ke materi yang kedua, konfigurasi host. Nah, di sini teman-teman kita bisa zoom in terlebih dahulu, masuk ke root. Jika sudah teman-teman bisa ketikkan nano /etc /host, kemudian kita enter. Nah, di sini tuh teman-teman terdapat di bawahnya localhost itu terdapat IP ya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi gunanya ini untuk mengeping ya teman-teman. Jadi ini kita bisa menamai semacam IP ya teman-teman untuk menggantikan kalau kita ingin mengeping dari satu server ke yang lain, kita bisa menggunakan nama, tidak hanya menggunakan IP. Jadi kita tidak usah merepot-repot menghafalkan IP-nya. Nah, di sini teman-teman saya sudah mengaturnya. Di sini teman-teman bisa menggunakan nama router Debian ya teman-teman. Router Debian strip com. Nah, kalau sudah di sini teman-teman tab. Nah, di sini kasih nama lagi router Debian ya teman-teman seperti itu. Kemudian di sini kita bisa langsung ctrl x y enter. Nah, kalau sudah kita bisa mengeceknya di chat etc host. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Jadi routerdebian.com dan router Debian. Nah, di sini kita coba mengetes ping ke diri sendiri, ping ke router Debian itu sendiri ya teman-teman. Kita coba ping router strip debian.com. Nah, oke di sini sudah bisa ping ya teman-teman. Nah, di sini untuk menghentikannya teman-teman bisa ctrl plus C ya teman-teman. Nah, jika sudah. Nah, kalau sudah di sini kita juga bisa ping ya teman-teman. Bisa ping menggunakan nama tadi router Debian saja. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jika sudah kita lakukan hal yang sama pada server 1 Debian juga ya teman-teman. Di sini kita show. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian masukkan perintahnya nano etc host. Nah, di sini saya juga sudah menggantinya ya teman-teman. Nah, kalau belum teman-teman bisa menggantinya menjadi server 1debian.com. Nah, di sini tab ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah tab, teman-teman tuliskan ini server 1debian. Sudah kita ctrl plus x. Nah, kita coba chat di chat etc host ya teman-teman. Kayak di situ sudah ganti. Di sini coba kita ping diri sendiri lagi ya teman-teman. Ping server 1 debian.com. Oke, sudah bisa ping ya teman-teman. Kemudian kita coba ping lagi yang tidak ada .com-nya. Oke, sudah bisa lagi. Nah, jika sudah kita bisa lakukan hal yang sama lagi ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Sini kita clear saja. Jadi kita masuk ke root terlebih dahulu sudo su. Masukkan password. Ya sudah kita masuk ke cd. Nah, kita masukkan perintah yang tadi nano etc host ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengubahnya. Teman-teman bisa mengubahnya seperti pada video yaitu server 2 Ubuntu strip Ubuntu ya teman-teman. Kemudian .com. Nah, di sini jika sudah kita tab. Nah, kemudian jika sudah tab, tuliskan hal yang sama namun tidak ada .com-nya. Kemudian kita bisa ctrl plus x, y enter ya teman-teman.
Di sini kita bisa cek menggunakan chat, etc. Host ya teman-teman. Kayak di situ sudah berubah, kita coba ping ya teman-teman. Ping server 2 ubuntu.com. Kita ctrl+c. Kita coba lagi ping server 2 ubuntu tanpa.com. Nah, di sini sudah bisa. Oke, kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Pada klien Ubuntu-nya juga kita show. Kita login dulu. Di sini kita masuk ke root. Kita sini masukkan perintahnya seperti tadi. Nah, oke, di sini lumayan berantakan ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah saja. Chrome ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita klik ctrl+x, y, enter. Sudah kita cek terlebih dahulu chat /etc/host. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi di sini nanti kita akan memasukkan IP yang ada di sini teman-teman ke dalam VM kita satu-satu ya teman-teman. Yang pertama mulai dari router Debian, karena router ini kunci dari semuanya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke router Debian. Nah, sebelum ke router Debian, teman-teman, kita lihat lagi pada topologi. Oke, di sini teman-teman, router Debian itu tersambung ke host OS, di mana host OS ke router Debian itu menggunakan adapter virtual host only adapter ya teman-teman, atau host OS ya teman-teman. Nah, kita bisa cek di control panel. Kemudian kita ke jaringan dan internet, network and sharing center. Kemudian cek adapter setting. Nah, di sini kita lihat ya, kita menggunakan adapter berapa pada router Debian. Kita lihat di setting. Kita menggunakan adapter 13 ya teman-teman. Oke, kita lihat. Lalu kita oke dulu. Sorry ya teman-teman. Kemudian kita lihat. Nah, di sini 13 itu ini nih teman-teman. Sini kita bisa klik properties ya teman-teman. Kemudian Internet Protocol version 4. Nah, oke, kita bisa lihat di sini teman-teman IP-nya sudah sama seperti pada topologi 56.1. Nah, karena pada di sini host OS kita IP-nya 56.1, pada router Debian juga harusnya 56.1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengeceknya di nano plus etc network interfaces ya teman-teman. Oh, sorry salah ya teman-teman. Nah, oke, kita sudah buka di sini. Harusnya di sini tuh teman-teman mengisi dengan yang tertera pada di sini ya teman. Di sini tuh auto enforce 3, kemudian ifast enforce 3, kemudian di sini IP-nya kita ubah menjadi seperti pada topologi 56.2 ya teman-teman. Atau 1. Nah, di sini netmasknya juga sama 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya itu sama seperti tadi 56. Nah, di sini tuh gateway-nya itu yang sama seperti pada topologi, namun pada IP-nya itu belakangnya 10 ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa enter ke bawah, kemudian tulis auto enforce 8, ifast enforce 8 in static. Nah, di sini kita isi IP 10.10.10.1 ya teman-teman untuk menghubungkan ke server. Pada enforce 9 itu
IP-nya itu kita sesuaikan seperti pada topologi di sini 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah kita bisa ctrl plus X ya teman-teman, kemudian Y enter. Nah, untuk menjalankan tadi untuk merestart ya teman-teman, untuk memasang IP tersebut kita masukkan perintah system.ctl restart networking dan enter. Nah, oke, kita coba cek lagi pada nano etc network interface ya teman-teman. Di situ sudah berubah IP-nya ya teman-teman. Kita bisa ctrl X. Kita lakukan hal yang sama pada server-server yang lain juga ya teman-teman. Pada server 1 Debian, kita juga sama masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian, sini sudah masuk ya teman, sorry. Kemudian ketikkan perintah nano /etc network interfaces ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini tuh IP-nya hanya satu ya teman, yaitu IP dari server ini sendiri, yaitu 10.10.10.2. Kemudian netmask-nya itu 255.255.255.5.0, kemudian gateway-nya itu 10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa ctrl plus. Nah, teman-teman juga bisa mengetikkan perintah yang tadi, system ctl restart networking ya teman-teman, untuk merestart. Nah, karena di sini saya sudah, jadi saya tidak akan melakukannya. Nah, kemudian kita juga lakukan hal yang sama pada server di Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, kalau di Ubuntu itu kita menggunakannya netp, kemudian kita bisa tab, terus kemudian kita ketikkan 00, kemudian tab lagi pada keyboard ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa enter. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasinya, teman-teman tinggal mengikutinya. Di sini DHCP-nya no dan address-nya 10.10.10.3/24, kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.1 ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa ctrl plus X. Nah, kalau di Ubuntu kita bisa mengetikkan perintah untuk need plan apa ya teman-teman. Kalau di Debian tadi kan kita menggunakan network restart network ya teman-teman. Nah, kalau di Ubuntu kita menggunakan perintah ini. Nah, kalau seperti ini kita hiraukan saja. Coba kita cek IP-nya ya teman-teman. Nah, oke, IP-nya di sini juga sudah berubah. Nah, oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke konfigurasi di klien Ubuntu. Di sini kita klik pada ini ya teman-teman. Nah, kemudian pada seperti ini Ethernet kita pilih, kemudian kita pilih where setting ya teman-teman. Tunggu saja. Nah, kalau sudah kita bisa pergi ke menu IPv4 ya teman-teman. Nah, kalau punya teman-teman itu masih otomatis seperti ini, teman-teman bisa menggantinya terlebih dahulu ke manual ya teman-teman. Nah, kalau sudah address-nya kita isi menjadi seperti yang pada topologi ya teman-teman, yaitu 172.116.1.2 ya teman-teman. Kita isi pada klien. Nah, di sini saya sudah isi dan netmask-nya itu seperti biasa 255.255.255.0, kemudian gateway-nya itu 172.16.1.1 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply saja. Nah, kemudian di sini kita akan on off kan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita bisa pergi ke terminal ya untuk mengecek IP-nya teman-teman. Oke, di sini kita bisa cek dengan IPA. Nah, oke teman-teman, tadi saya sudah mengeceknya dengan IPA. Di sini endpost 3-nya IP-nya sudah berganti menjadi 172.16.1.2 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan coba ping ke gateway yang di sini, klien Ubuntu dengan 172.16.1.1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Oke teman-teman semuanya, karena tadi kita sudah setting IP pada klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke terminal ya teman-teman. Ini terminal. Kita coba cek IP-nya apakah sudah benar ya teman-teman.
Oke, di sini IP endpost 3 sudah berganti menjadi 172.16.1.2 ya teman-teman. Sini saya juga akan coba ping gateway ya teman-teman. 172.16.1.1. Enter. Sini juga sudah bisa ping gateway. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya saja ya teman-teman. Pada materi yang terakhir ini teman-teman kita akan membahas basic remote access ya teman-teman. Jadi gunanya remote access ini seperti yang saya bilang di awal, untuk meremote server-server yang lain ya bila kita sedang jauh berada dari servernya, itu. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa mendownload Putih terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau teman-teman belum mempunyai aplikasi Putih, teman-teman bisa ke Google Chrome terlebih dahulu. Nah, jika sudah ke Google Chrome, teman-teman bisa ketik saja download Putih ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik yang ini paling atas. Di sini teman-teman bisa langsung mendownload Putih secara gratis. Karena saya sudah memiliki Putih ya teman-teman, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa membuka aplikasi Putihnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita masukkan IP dari router ya teman-teman. Kita coba cek router. Kita cek IP A. Oke, di sini endpost 3 itu IP-nya 192.168.137.10. Nah, bagi teman-teman yang kebingungan karena saya dari awal tadi setting IP-nya itu bukan 137 melainkan 56 ya teman-teman. Nah, ini karena saya sudah melakukan sharing ya teman-teman. Karena saya harus install SSH dulu untuk bisa meremote akses. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa masukkan IP-nya 192.168.137.10. Nah, ini portnya itu default saja dari SSH ya teman-teman. Jika sudah kita bisa open. Nah, oke, di sini kita bisa langsung login dengan user dari router DB-nya ya teman-teman. Kemudian masukkan password. Nah, oke, di sini sudah bisa. Jika kita akan coba melihat IPA di Putih ya teman-teman, apakah sama? Oke, di sini sama nih teman-teman. Kita bisa lihat 192.168.137.10, kemudian endpost 8-nya juga 10.10.10.1 dan endpost 9-nya 172.16.1.1 ya teman-teman. Sama seperti di router. Oke, seperti itu dulu pembahasan kita pada bab 15 kali ini. Kita lanjut ke bab 16.